sebelum kita fokus ke materi yang akan kita bahas, apakah ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan sebelum atau apa namanya pertemuan ya minggu lalu kita dalam tugas ya intinya dari materi yang sudah saya share ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap bisa memahami materi sebelumnya minggu lalu terkait exception handling dan sebelumnya terkait table of record ya. Baik, hari ini kita langsung saja membahas mengenai prosedur. Apa itu prosedur? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai anonymous block ya. Anonymous block itu sebuah blok yang tidak memiliki nama. Nah, kalau prosedur apa bedanya? Kalau prosedur memiliki nama dan dia tersimpan di dalam database ya. Jadi intinya gambarannya kalau anonymous block itu setiap kita ingin menjalankan skripnya ya, kita akan mengeksekusi skrip tersebut setiap waktu ya, berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur kita hanya mengeksekusi di awal ya, untuk meng-create objeknya. Setelah itu kita panggil bisa berulang-ulang, jadi tidak perlu lagi menuliskan skrip secara berulang-ulang. Nah, untuk prosedur ini merupakan bagian dari istilahnya subprogram. Ya. Subprogram itu ada dua, ada function, ada prosedur. Nah, yang pertama atau pertemuan kali ini kita bahas mengenai prosedur dulu. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang function. Berikutnya mengenai function dan prosedur itu sebetulnya kalau bisa dibilang itu dianalogikan ke bahasa pemrograman lain. Kalau Java ya kurang lebih dua-duanya ini sama juga ya, metode. Dua-duanya metode. Yang satu metode ini berupa metode void, yang ini berupa metode non void. Istilahnya seperti itu. Jadi saya rasa jangan dipusingkan mengenai perbedaan antara function dan prosedur. Ya, karena dua-duanya basicnya itu sudah kita bahas atau sudah dibahas di mata kuliah lain, yaitu fundamental programming atau lanjutannya ya, saya kurang tahu di bagian mananya, tapi intinya ketika kita membuat kelas, biasanya kita akan membuat juga prosedur atau function, atau istilahnya di dalam OOP itu adalah metode. Ya. Baik, contoh misalnya kita buat kelas orang, gitu ya, kelas orang, kemudian di dalamnya ada void berjalan, gitu ya, void makan misalnya gitu. Nah itu namanya prosedur. Istilah prosedur dan function ini sebetulnya di awal kali dari pemrograman itu muncul ya. Nah setelah teknik objek oriented ini keluar ya, berbasis kelas gitu. Nah baru istilahnya itu agak sedikit berubah menjadi namanya metode. Tapi dua-dua metode itu menampung dua istilah ini ya. Di dalamnya bisa berupa function, bisa berupa prosedur. Tinggal dilihat apakah ada return value atau tidak. Kalau tidak ada return value biasanya disebut dengan prosedur. Ya, biasanya kalau tidak ada return value, tipe data dari metodenya itu berupa void. Ya. Nah, tapi kalau tipe data selain void, misalnya integer, string,
ya kemudian float dan lain-lain, itu biasa disebut dengan metode yang dinamakan dengan function. Begitu juga di dalam PLSQL. Nah, PLSQL juga seperti itu. Bedanya istilah OOP-nya tidak kental di dalam Oracle ya, di dalam database Oracle itu tidak kental. Jadi istilahnya masih menggunakan istilah lama karena masih bersifat pemrograman yang prosedural, bukan pemrograman yang object oriented. Atau bisa dibilang Oracle itu masih semi object oriented karena ada bagian tertentu yang sudah menggunakan object oriented. Oke, nah tadi balik lagi ke perbedaan antara anonymous dan subprogram, atau kita fokus ke prosedur dulu ya. Subprogramnya prosedur. Nah, untuk anonymous block itu yang namanya anonymous berarti tidak memiliki nama. Ya, ketika di-execute ya perintah yang ada mulai dari declare sampai end itu ya dijalankan. Nanti kedua kalinya kalau kita ingin memanggil atau mengeksekusi perintah yang sama ya dipanggil lagi seperti itu. Ya. Dipanggilnya itu seluruh skripnya ya, dipanggil seluruh skrip. Jadi kalau ada dalam satu proses itu ada 100 baris ya, 100 baris perintah itu yang akan diolah. Ya. Berbeda dengan subprogram atau prosedur. Kalau subprogram itu akan disimpan di dalam database. Jadi perintahnya itu ya kurang lebih sama dengan anonymous block yang di dalamnya ya, tapi bisa kita simpan di dalam database. Nah, bisa kita simpan dan nanti ketika kita butuh mau kita gunakan tinggal panggil namanya aja. Kalau ada parameternya kita berikan argumen di parameternya. Gitu. Jadi istilahnya ya prosedur ini ya menggantikan dari anonymous block juga. Bedanya tersimpan, kalau anonymous tidak tersimpan di dalam database. Oke, nah ini kurang lebih perbedaan dari sisi struktur penulisan coding. Nah, untuk anonymous block itu biasanya declare ya, bagian declare itu opsional, begin, exception, end. Nah, ini biasanya dalam penulisan anonymous block. Nah, kalau dalam subprogram khususnya prosedur, yang dilakukan adalah membuat objek baru, objek prosedur, nama, kalau ada parameternya dituliskan, kalau tidak berarti dilewatkan saja. Kemudian diikuti dengan is atau as, terserah pilih salah satu aja. Kemudian diikuti kalau ada variabel, kursor, dan lain-lain juga silakan dituliskan. Kurang lebih mirip ya. Bedanya kalau ini kan nggak ada nama, jadi tidak tersimpan di dalam database. Gitu. Ini hal yang paling utama ya. Nah, bagaimana untuk penulisan di isinya? Penulisannya sama seperti anonymous block ya. Misalnya di sini ada perintah untuk mengolah data supaya bisa menghitung pajak. Misalnya di sini juga sama untuk menghitung pajak. Perintahnya ya sama, kurang lebih nggak ada beda ya. Kalau di sini nanti misalnya mau kita DBMS output pajaknya berapa gitu ya. Di sini ditulis DBMS output pajaknya berapa juga, jadi nggak ada beda. Bedanya hanya di bagian ini, sama di bagian ini. Nah, ini kalau ini ya tidak. Setiap waktu akan diketik ulang. Kalau tidak ada source-nya berarti harus kita ketik ulang, baru kita eksekusi. Nah, kalau di sini tidak, sekali saja di awal create, sudah create, nanti ketika kita panggil tinggal panggil namanya saja. Jadi tidak mengetik berulang-ulang, mengeksekusi perintah yang panjang secara berulang-ulang. Nah, kemudian di sini ada ketika kita perbedaan alternatif anonymous block. Ya intinya anonymous block kemarin kita sudah bahas bisa diberikan nama, tapi bukan nama yang tersimpan dalam database ya, hanya penanda label saja. Nah, kalau di
subprogram, ya memang namanya itu akan tersimpan. Jadi kita bisa kalau prosedur itu tidak ada return value. Kalau function harus ada return value dan harus bernilai single value ya, tidak boleh multi value. Itu kalau function. Kemudian package, nah package ini nanti akan kita bahas. Ini package kira-kira sama seperti kurang lebih mengelompokkan ya. Misalnya kita sudah mengetikkan kalau di Java itu kurang lebih seperti ya ada paket ya. Kalau kita menuliskan coding, biasanya sebelum kita menulis kelas, kita mau meletakkan kelas itu di folder mana atau di paket mana. Nantinya gunanya ketika kita lakukan import, ya, import library, biasanya kan kita import nama package baru nama kelas. Kemudian trigger, itu nanti dua ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tadi saya kira sudah dibahas ini ya. Kalau yang yang anonymous block itu biasanya ditandai, biasanya ada declare ya, walaupun dia sifatnya opsional, biasanya declare. Nah, kemudian kalau di dalam subprogram prosedur itu create prosedur menggunakan perintah DDL. Ya, diikuti nama prosedur, terus is atau as. Nah, ini perbedaan antara anonymous block dan subprogram. Nah, ini tadi istilahnya ini udah rangkuman dari semuanya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa anonymous block akan dikompil setiap kali kita eksekusi. Berbeda dengan subprogram. Subprogram itu akan dikompil di awal saja ketika melakukan create. Nah, untuk selanjutnya itu hanya memanggil. Ya, istilahnya kalau kita analogikan lagi ketika kita buat sistem, buat aplikasi, yang ini dijadikan exe, ya, executable gitu ya. Nah, nanti executable-nya itu tinggal dipanggil gitu aja. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini harus compile dulu. Jadi butuh waktu untuk eksekusinya, ini memakan waktu lebih lama daripada yang subprogram. Karena subprogram ini tinggal panggil aja. Kalau yang anonymous tidak tersimpan di dalam database, kalau yang subprogram tersimpan di dalam database. Nah, kalau yang anonymous intinya ada tidak ada return value ya. Kemudian subprogram itu juga ada yang return value, ada juga yang tergantung apakah dia prosedur atau function. Nah, kemudian subprogram baik itu prosedur ataupun function bisa kita tambahkan yang namanya parameter. Saya kira ini sudah dibahas juga tadi ya. Apa sih keuntungan kita menggunakan subprogram daripada yang anonymous ya? Yang pertama, lebih mudah memaintenance ya karena dia sudah tersimpan. Jadi bisa kita modifikasi kalau ada kesalahan. Kemudian kita testing ulang. Ya, intinya untuk supaya bisa digunakan ulang, tidak mengetik berulang-ulang ya. Dan jika perintahnya itu bisa dibagi-bagi secara modular ya. Ada program A, ada program B ya, maksudnya program ini subprogram A, subprogram B. Ketika kita mengerjakan perintah A, kita butuh prosedur B, kita bisa panggil gitu ya. Berbeda dengan yang anonymous block. Kalau anonymous block ya kita ya menuliskannya dalam satu blok itu saja ya. Jadi nggak bisa dibagi per modul-modul, itu aja kekurangannya. Oke, saya langsung ke bagian ini. Nah, untuk prosedur, nah ini perbedaan ya, prosedur dan function, tapi sebelumnya function ini sementara belum kita bahas, ini pertemuan selanjutnya ya. Tapi paling nggak kita tahu dulu bahwa
Prosedur dan function itu bisa memiliki parameter, tapi bersifat opsional. Kalau memang dibutuhkan ya kita buat, kalau tidak ya tidak usah. Sama halnya ketika kita membuat metode, metode itu kan ada yang tanpa parameter, ada juga yang menggunakan parameter ya. Ketika kita buat kelas, misalnya tadi kelas orang, atau kelas apa ya, kelas persegi gitu ya, kelas persegi nanti di dalamnya ada metode hitung luas ya, dalam kurung panjang, in panjang koma in lebar gitu ya misalnya. Ada juga yang tanpa misalnya tapi pakai setter sama getter ya silakan saja, caranya banyak. Nah kalau yang ini intinya parameternya itu bersifat opsional tergantung kebutuhan. Dan kalau di dalam PLSQL itu ada yang sifatnya atau modenya, ada in, ya, parameter itu ada mode parameter in, ada out, ada kedua-duanya in out. Jadi satu parameter itu bisa bertindak sebagai inputan, in itu input ya, bisa juga sebagai out itu output, mengembalikan nilai di parameter itu, atau juga bisa kedua-duanya. Selain dia sebagai input, nantinya juga dia bisa dijadikan sebagai output. Nanti mungkin lebih jelasnya kita bahas di contoh ya. Ini ya. Ini perbedaannya nanti silakan dibaca ya perbedaannya. Intinya kalau yang paling menonjol itu antara prosedur dan function itu kalau function harus ada return value, kalau prosedur tidak ada return value-nya ya. Nah, baru di sini masuk prosedur. Nah, kalau kita membuat prosedur, tadi kan katanya disimpan di dalam database. Terus ketika kita ingin melihat prosedur apa yang sudah ada di dalam database atau skema yang kita gunakan, itu bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk melihat prosedur apa yang ada yang sudah kita buat, itu kita bisa menggunakan beberapa objek ya, bisa menggunakan untuk menampilkan user objek itu bisa, tapi ini bersifat umum ya, seluruh objek. Ada prosedur, ada macam-macam lah seluruh objek, tabel juga termasuk di sini. Ya. Nah kemudian lebih detail lagi itu ada di user prosedur, ya. Atau lebih detail lagi ya kodenya, kita bisa lihat kode dari prosedur yang sudah kita buat, itu bisa digunakan user source. Jadi ada, nah biasanya mungkin lebih saya nanti lebih condong ke sini ya, karena sudah lengkap di sini. Nah, kemudian bagaimana sintak cara penulisan? Tadi di awal di perbandingan antara anonimus dan prosedur juga sudah ditunjukkan ya perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara penulisannya ini lebih detail lagi ya. Create or replace. Nah, di sini ada or replace. Gunanya untuk apa? Nanti akan kita bahas. Ya, kemudian ada prosedur. Nama prosedur. Nah, kemudian ini sifatnya opsional. Parameter-parameternya ada kurung siku, ini maksudnya opsional, boleh digunakan boleh tidak tergantung kebutuhan. Kalau ada parameter buka kurung, nama parameter, nah modenya ini tadi in out atau in out atau kedua-duanya. Jadi dituliskan, kalau tidak dituliskan defaultnya itu adalah in. Misalnya parameter 1 langsung tipe data gitu ya, itu berarti sama saja dengan mode in. Tapi kalau mau lebih spesifik bisa kita tuliskan parameter in varchar 2 misalnya gitu ya. Atau parameter 1 out varchar 2 gitu ya. Terusnya. Dan ini bisa lebih dari satu parameter ya tergantung kebutuhan. Nah, kemudian diikuti dengan as atau is ya. Nah, kemudian diikuti dengan prosedur bodinya, maksudnya dari begin sampai end tadi ya. Nah, ini kira-kira lebih detail lagi ya yang namanya PLSQL block di sini ya. Nah, di sini hanya untuk header untuk membuatnya saja. Nah, ini contoh cara pembuatan ya, pembuatan prosedur create or replace. Prosedur mereka membuat namanya penambahan departemen ya. Is. Nah, untuk menambah departemen di sini oke, kita
Oke, 4, saya ambil yang 4E aja ya, nanti yang 4I bisa juga yang ya, saya open code yang 4E saja untuk sementara karena ini gabungan ya, gabungan dua kelas. Masih banyak yang belum gabung ya, belum masuk ya. Baru 27 orang. Oke, saya buat baru ya. Buat Bentar, saya gunakan dari yang sudah ada aja biar cepat ya. Oke, akan kita bahas. Oke, create dulu ya. Create prosedur. Kemudian nama prosedurnya misalnya tadi kita samakan aja. Add add 4 EI ya, misalnya 4 EI kedua-duanya 4 EI. Oke, nggak usah pakai parameter dulu. Is, nah misalnya ini. Baru kalau ada variabel kita sediakan space aja dulu. Nah, di sini tadi di apa namanya di contoh dia menyediakan dua variabel bantu ya, gunanya untuk apa? Untuk menampung ya sementara isian yang mau kita masukkan ya. Misalnya departemen ID yang mau kita inputkan nilainya 280, kemudian nama departemennya ST kurikulum misalnya gitu ya. Nah, untuk melihat ada berapa kolom sih di departemen, coba kita kita cek dulu ya. Plus saya pakai yang Sanjaya 4 2 3 4 5. Oke, sekarang sudah ke Sanjaya 4. Coba kita cek select from department. Oke, kita lihat ada berapa kolom. Ada 4 kolom ya, ada departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Nah, kalau kita lihat mana yang wajib diisi. Kita lihat dash yang wajib diisi itu hanya departemen ID dan departemen name. Untuk yang manager ID boleh diisi, boleh tidak, karena defaultnya adalah 0. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih, sudah tahu mana yang wajib diisi, mana yang tidak. Nah, berikutnya kita coba masuk ke perintahnya dulu ya. Mungkin saya nulisnya dari bawah dulu, biar kelihatan mau runut ke belakang. Jadi misalnya saya mau menginputkan sebuah data ya, di dalamnya ini ada perintah insert untuk menambahkan data departemen ya. Insert into department ya. Kemudian value
Apa value-nya? Value-nya itu, nah kalau kita nulisnya seperti ini, karena ini ada 4 kolom, berarti keempat-empatnya harus kita tulis. Ya, apa yang harus kita isi di sini? Misalnya nilainya berapa ya? 300. ID departemennya 300, kemudian nama departemennya misalnya kita buat apa ya? Departemennya development misalnya atau desain lah ya. Departemen desain. Nah, kemudian untuk yang manager ID sama location ID, karena dia tidak wajib diisi, boleh kita isi 0. Sementara ini berarti tidak menggunakan parameter. Nah, ini mau kita sedikit ubah. Yang nilai ini sama nilai ini mau kita jadikan ke dalam variabel aja. Berarti kita butuh 2 variabel. Nah, ini biar aja 0 lah, untuk contoh aja ya, nggak masalah. Oke, misalnya kita butuh ID. Nanti kita deklarasikan, saya buat mundur aja supaya mudah dipahami. Ini 300 dan M isinya desain ya. Desain. Nah, berarti kalau kita butuh kalau kita menggunakan 2 variabel ini, butuh kita deklarasikan di bagian ID. Datanya apa? Karena kita menggunakan tabel departemen, sebaiknya sih disesuaikan ya. Departemen ID type. Type. Itu variabel yang pertama. Untuk variabel yang kedua ya sama M department name persen. Nah, sekarang kita sudah mendeklarasikan variabel ID dan variabel name. Variabel ID kita isi dengan nilai 300, variabel name kita isi dengan desain. Nah, di sini berarti bisa kita ganti dengan ID. Ini bisa kita ganti dengan name. Yang ini sisanya 0 aja, karena boleh 0 tadi ya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita mau menginformasikan berapa data sih yang berhasil diinput. Nah, kalau ini ya pastinya 1 ya. Nah, datanya cuma insertnya hanya 1. MS output line berhasil menambah misalnya. Nah, untuk ngambil apa yang ditambah, kita kan bisa menggunakan kursor implisit ya. L persen row count baru berhasil menambah sekian data. Oke, saya kira seperti ini saja. Kelihatan ya? Tambah sekian data. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, nanti tinggal kita eksekusi dan bagaimana cara supaya ini dapat ditampilkan. Kalau di Anonymous Block, kita sekali panggil langsung ditampilkan ya ininya. Berhasil menambah sekian data. Nah, tapi kalau di prosedur itu tidak langsung. Untuk pertama kali di compile itu maksudnya menyimpan ke dalam database. Nah, untuk manggilnya gimana? Nanti ada caranya. Sekarang kita sudah membuat skripnya. Nah, kemudian mau kita eksekusi, mau kita create nih prosedurnya. Ya udah. Bagaimana caranya? Seperti biasa, tinggal kita jalankan atau kita eksekusi aja perintah ini.
add 11 e1.sql. Sorry. Oke, prosedur berhasil dibuat tapi error katanya. Kita cek dulu yang error di bagian mana. Ini nggak bisa cek apanya ya. Sebentar. Nah, ada yang error ya. Ini yang seperti ini nggak berhasil ya. Dia berhasil disimpan tapi nggak bisa dieksekusi. Gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu error seperti ini, jadi harus diperbaiki dulu. Berarti ada salah. N-name-nya nggak Pak? Dia harus pakai N-name kata Bapak tadi. Terus apa? N sudah itu dalam kurung karawal name. Yang di bagian bawah sekali yang N Pak. Ini? Iya kan tadi ada Bapak bilang tuh kalau N-nya itu harus ada namanya, itu opsional atau apa Pak? Insert, ini strukturnya udah betul belum? Insert into, ini ya, departemen, 1. Kurang S. Nah, ya, insert into departemen. Values, coba kita ulang lagi. Nah, kalau diulang bisa nggak nih? Ini kan katanya sudah dibuat, tapi error gitu ya. Kita jalankan lagi. Mau ya, kenapa? Karena dibilangnya nama departemen 4EI ini sudah ada. Terus bagaimana caranya supaya bisa ya istilahnya mengupdate apa yang sudah kita tuliskan? Nah, itulah kita gunakan replace. Apa gunanya? Jadi replace ini adalah digunakan untuk mengedit isi dari prosedur ataupun function nantinya. Jadi untuk mengedit tidak menggunakan alter ya, bukan alter prosedur ya, nggak ada alter prosedur. Yang ada replace ataupun create or replace. Kalau dua-duanya ditulis, kalau objeknya belum ada, misalnya nama ini belum ada, maka dia melakukan proses create. Tapi kalau sudah ada, maka yang dilakukan adalah replace. Ini cara mengedit. Tapi harus hati-hati juga ya. Karena kalau nggak hati-hati, kita nggak perhatikan nama ini. Ketika kita misalnya ingin mengupdate dep 4EI, tapi yang kita update prosedur lain, maka yang prosedur lain tadi ya akan tertimpa lah gitu ya, teroverride. Jadi harus hati-hati juga ya. Karena tidak ada peringatan gitu ya. Ini apakah benar-benar mau di replace atau gimana gitu ya. Gak ada. Jadi harus hati-hati. Pastikan benar bahwa yang mau diedit itu adalah prosedur yang tertera di sini ya. Jangan sampai salah. Oke. Kita save. Kita jalankan ulang. Oke, prosedurnya berhasil dibuat. Ini baru berhasil dibuat ya. Belum dieksekusi nih, belum di, harusnya kan kalau kalau berhasil dibuat dia akan menambahkan data sesuai dengan yang ini, kemudian muncul berhasil menambah berapa data gitu ya. Nah, satu lagi, nanti biar muncul saya kasih set server output on ya, biar jangan lupa. Nah, sekarang prosedurnya sudah kita miliki. Prosedur ini sudah kita miliki. Selanjutnya apa? Panggil. Nah, cara memanggil itu ada 3 cara. Yang pertama, prosedur itu bisa dipanggil melalui anonymous block. Yang kedua, prosedur bisa dipanggil dari prosedur lain. Yang ketiga, prosedur bisa dipanggil melalui aplikasi langsung. Aplikasi maksudnya ini ya, command prompt ini. Atau dari misalnya kita buat aplikasi di PHP atau di JavaScript atau apa gitu ya, itu bisa langsung dipanggil. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya tadi, cara pertama kita menggunakan atau dipanggil melalui anonymous block. Anonymous block berarti mulai dari declare sampai end ya.
Nah, karena untuk sementara kita tidak membutuhkan variabel tambahan, ya, saya berarti mulai dari begin, ya. Dan tinggal panggil aja add ATI. Jangan lupa tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma, n. Nah, ini cara pemanggilan melalui anonymous block. Yang kedua, pemanggilan melalui prosedur. Kalau melalui prosedur, ya tinggal panggil aja di dalam prosedur ini add apa gitu ya. Kalau dari misalnya add prosedur 1 gitu ya. Add prosedur 1, panggil aja namanya, caranya seperti ini juga sama. Oke, sekarang kita gunakan anonymous block. Seperti apa sih outputnya? Oke. Nah, sekarang kita enter ya. Nah, berhasil menambahkan satu data. Ya, berhasil menambah satu data. Benar nggak? Oke. Betul nggak ada ID 300 isinya desain? Kita cek. Select all saja ya. All on department. Oke, sudah nambah satu ya. Oke. Nah, untuk kedua kalinya kira-kira bisa nggak kalau kita panggil? Bisa nggak? Halo? Tidak bisa, Pak. Kan tadi udah dipanggil. Kenapa? Tidak bisa, Pak. Kan tadi kita sudah menambahkan, kemudian udah kita lihat hasilnya. Jadi tak bisa lagi, Pak. Kan kita nggak ada menambahkan lagi. Karena ID 300 itu sudah ada. ID 300 itu primary key. Primary key itu tidak boleh duplikat. Nah, makanya errornya ini, unique constraint, department ID, violate ya katanya ya. Primary key-nya sudah ada yang 300. Nah, kalau kita ngoding seperti ini kan repot ya. Masa kita harus udah pakai prosedur tapi masih menuliskan secara statis di sini ya. Jadi kurang fleksibel kayak gini ya, atau tidak fleksibel. Nanti akan kita ubah bagaimana supaya bisa kita kita input sesuai kebutuhan gitu. Nah, sekarang nggak mau. Caranya gimana supaya mau? Ya kita ganti ID yang lain gitu ya. Misalnya mau dibuat 100 gitu ya. Kita buat misalnya bagian bagian testing. Nah, ini kan harus di save, kemudian dieksekusi dulu, baru dijalankan, kan repot ya. Nah, caranya gimana supaya ini bisa digunakan secara dinamis? Berarti kita harus menggunakan parameter, menambahkan parameter. Oke. Nah, bagaimana menggunakan parameter? Berarti kita edit lah ini. Oke. Untuk menggunakan parameter, saya buat pertemuan contoh 2 ya. Oke. Ini sementara saya copy dulu ya. Jadi saya edit di sini bagaimana sih atau perbedaannya seperti apa. Nah, kalau yang ini kita buat menggunakan parameter. Jadi ada parameter. Parameternya apa? Oke. Parameternya berarti kita butuh untuk menampung ID departemen dari luar, kemudian nama departemen dari luar juga gitu ya. Ya, sama halnya ketika kita membuat metode, kita butuh misalnya metode persegi, nanti metode luas. Metode hitung luas dalam kurung in panjang, in lebar kayak gitu ya, sama. Berarti kita butuh PID maksudnya adalah parameter ID gitu ya. Kemudian tipe data. Nah, tadi kan ada mode in atau out. Karena dia sebagai inputan, kita kasih in.
kalau mau nggak kita tuliskan boleh ya, tapi dia pastikan memang sebagai input gitu ya. PID in, tipe datanya apa? Tipe datanya ya udah karena atau disamakan aja lah dengan yang departemen ya. Berarti kalau sama ini saya copy aja dari sini nih. Ini kan sama. Oke, sama. Nah, terlalu panjang saya turunkan aja ya. Agak jauh sedikit ya. Nah, itu satu parameter. Kita butuh dua karena wajib diisi ada dua ya. Ada departemen ID sama departemen name. Berarti yang kedua kita butuh name. Tipe datanya berarti ya kurang lebih sama dengan yang ini ya. Tipe datanya. Oke, kita sudah membuat prosedur dengan dua parameter. Berarti kalau gitu ini nantinya nggak akan kita pakai lagi. Kenapa? Karena kita nanti akan menampung nilai ID sama nilai name-nya ini dari luar prosedur. Jadi lebih dinamis. Mau berapa kita masukkan ya terserah gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kita hapus aja. Karena nggak dipakai lagi ya. Dan ini juga dihapus karena nggak dipakai lagi. Nah, kemudian ini berarti seperti ini ya. Kemudian value-nya ini karena nggak ada pakai ini berarti pakai P, ini pakai P. Sampai di sini bisa dipahami maksud dari parameter. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami ya yang ini? Bisa, Pak. Nah, sementara ini namanya sama. Apakah mau kita replace yang lama atau kita buat baru? Ya, sementara sebaiknya sih kita buat nama baru aja lah ya. Kenapa? Supaya nanti ada terlihat lah ya. Yang lama, yang tanpa parameter seperti apa, yang menggunakan parameter seperti apa, supaya tidak terreplace ya, tertimpa yang lama. Jadi ini saya tambahin lah. Add depth 4E I 2 gitu ya. Boleh lah ya. Tambahkan data tapi ini yang saya kasih tanda 2 di depannya, di akhir. Oke. Udah, tinggal dieksekusi. Ya, save. Nah, berarti kita yang pertama adalah melakukan compile. Compile terhadap codingan ini tadi. 11 c2.sql. Oke, berhasil ya. Berhasil dibuat. Nah, berarti bagaimana sih cara melihat prosedur apa sih yang sudah dibuat di skema yang kita gunakan? Tadi kan ada di user source ya. Kita bisa melakukan select. Coba select all dulu. Kalau kita buat dash dulu ya. Dash, kita mau lihat struktur dari user source ya. Oke. Nah, ini ada nama, ada tipe, ada line, ada teks. Nah, di sini nama ya, nama dari objeknya, prosedur, tipenya apa? Bisa jadi prosedur, bisa jadi function, bisa jadi trigger, macam-macam ya. Nah, sekarang coba kita lihat isinya. Select all from user source. Ada 17 row ya, 17 row, lumayan banyak. Lumayan banyak, ada 17 row. 17 row ini karena banyak barisnya ya. Yang tadi berapa baris tuh? Yang tadi ada 10 baris. Berarti ini 9 ya, 9 baris. Yang kedua ada 8 tambah ya spasi lah kira-kira ya. Ada totalnya ada 7, ini ya 8 tambah 9 berarti
Ada 17 baris, betul. Nah, ini kan terlalu repot ya kalau kita melihatnya per baris. Jadi ini per baris hitungannya. Nah, bagaimana supaya menjadi satu kesatuan? Ya, kita buat select. Kita ambil teksnya aja. From user source, where name sama dengan sesuaikan dengan namanya. Misalnya yang mau kita lihat adalah at dep 4ei2, gitu ya. Oh, selected. Oke, namanya dep. Oh, sorry, besar semua ya di sini ya namanya, bukan kecil. Jadi harus disesuaikan. At dep 4e2. Nah, baru muncul. Nah, inilah codingan prosedur yang kita buat tadi, yang ini. Ini kalau mau melihat di dalam database. Bisa dipahami sampai di sini? Cara melihat ya, cara melihat codingan yang sudah kita simpan ke dalam database. Oke, berarti ini sudah tersimpan. Nah, sekarang cara manggil yang kedua. Yang pertama itu kan, yang ketiga dulu ya. Yang pertama tadi kita panggil melalui apa namanya? Melalui anonymous block ya, yang tadi ya, begin sampai selesai tadi ya. Nah, ini kan melalui anonymous block. Nah, yang kedua, yang ketiga dulu ya. Dipanggil melalui aplikasi ini secara langsung, maksudnya aplikasi ini, terminal ini. Caranya gimana? Kalau prosedur itu bisa execute ya, mau ditulis lengkap boleh, atau hanya singkatan exec itu aja boleh. Ya, sebagian sudah oke, nggak ada masalah, dia sudah tahu ada aliasnya. Exec at dep4ei. Nah, kemudian dep4ei2 itu ada dua parameter di dalamnya, ada PID, ada pname. Berarti harus kita isi. Nah, ini mudahnya, tadi 300 sudah ada, coba kita tambah 200. Kemudian departemennya tadi desain, mungkin yang ini testing ya, ping. Seperti ini aja untuk menambahkan data di departemen. Jadi execute at dep4ei2 dalam kurung 200. Jadi 200 ini nanti akan menggantikan PID ya, argumen testing ini akan menggantikan parameter pname. Nah, PID itu akan dipanggil di sini, pname akan dipanggil di sini. Maka insert into departemen value 200, testing, 0,0. Perintah inilah yang akan dieksekusi. Coba kita tes. Oke, berhasil menambahkan satu data. Benar nggak ada 200 testing? Kita lihat. Select all from departments. Oke, muncul ya 200 testing. Oke, nah itu untuk parameter in. Nah, untuk parameter yang lain, parameter out, berarti tinggal kita ganti. Tapi harus kita apa ya? Harus sesuai kasus lah. Kalau di sini apa sih yang bisa dijadikan sebagai return, nilai return atau nilai yang harus dikembalikan? Misalnya ada perintah select. Nah, hasil selectnya itu nanti dikembalikan gitu ya. Oke, mungkin saya buat contoh baru lagi. Ini saya nggak cek satu-satu ya. Paling nggak rangkumannya ini saya tuliskan aja di sini langsung. Jadi yang penting-penting aja yang saya sampaikan. Sekarang kita akan membuat prosedur create or replace prosedur. Satu lagi perlu diperhatikan, dalam pembuatan prosedur
ini bisa jadi berbeda-beda di setiap database apa ya, seperti MySQL, Postgres ya. Itu sedikit berbeda cara penulisan, tapi konsepnya sama. Nah, tapi kalau query-query dasar seperti select, insert, update, delete, nah di seluruh database itu sama. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Replace prosedur, misalnya tampilkan berarti eh, apa namanya, apa yang mau ditampilkan. Oh iya, contoh-contoh sebelumnya bolehlah kita ambil ya. Karena kita ingin menampilkan berapa sih gaji atau berapa yang harus di pajak yang harus dibayarkan oleh eh, apa namanya, oleh employee tertentu lah gitu ya. Berarti saya buat show salary misalnya, show tax ya, tampilkan pajak. Ini berarti kita butuh parameter berarti ada ID, PID nanti digunakan untuk parameter ID employee ya. Berarti sebagai in, tipe datanya itu employees employee ID percent type. Terlalu panjang sepertinya, saya turunkan saja. Oke, itu yang pertama. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya kita buat text ya. Textnya mau kita tampilkan gitu ya. Di text kita jadikan sebagai output ya. Nah, ini nanti di textnya akan dikembalikan. Out, ini saya turunkan. Out is out. Textnya ini berarti ya kurang lebih sama dengan apa namanya, salary ya, kurang lebih segitu. Salary and type. Oke, kita sudah membuat dua parameter, satu in, satu out. Kalau ada yang lainnya silahkan ya, boleh lebih dari satu. Nah, kemudian atau as, oke, baru program utamanya. Nah, di program utamanya ini berarti kita akan mengambil atau menselect data dari tabel employees. Berarti select, apa aja yang diselect? Yang pertama PID, ya, kemudian kalau teksnya aja, oke, PID sama bukan P ya, employee ID, salary into ya. Oh, kita simpan atau kita sementara ke variabel mana? Berarti kita butuh variabel tambahan nih. Variabel tambahan untuk menampung employee ID. Nah, sepertinya employee ID itu kan tidak diolah. Jadi bisa kita langsung PID. Berarti hasil dari employee ID itu akan langsung ini tidak perlu ya. Oke, ini juga tidak perlu. Saya butuh salary aja. Salary into. Nah, ini mau disimpan kemana nih? Berarti kita butuh, tambah satu variabel. Berarti nambah datanya ya, sama ya, salary. Ini nanti digunakan untuk menampung ya, hasil select salary-nya. Val select
into vessel from employees. Karena kita tidak menggunakan kursor, berarti kita harus menggunakan atau memastikan query-nya itu menghasilkan satu baris data. Where ID-nya ya. Y ID itu harus sama dengan P ID. Nah, kita sudah dapat salary. Nah, kemudian salary itu mau kita olah gitu ya, mau kita olah. Berarti P X ya. 2 sama dengan di teks yang ini, titik 2 sama dengan P total salary dikali berapa persen nih pajaknya, misalnya 2,5% ya, 0,025. Udah selesai. Nah, ini namanya prosedur, nanti hasilnya itu di outputkan. Nah, inilah gunanya output. Hasilnya ini akan di-push ke dalam parameter. Ya. Ini sudah kita save. Ya, kita save, kemudian kita jalankan. Contoh 3 tadi ya. Prosedur berhasil dibuat ya. Nah, sekarang tinggal kita panggil. Benar nggak? Saya gunakan yang cara biasa aja, exec. So, gaji untuk employee ID misalnya 102. Kemudian, oke. Karena kita pakai parameter mode out, kita sepertinya tidak bisa menggunakan perintah exec secara langsung ya. Karena kita butuh variabel bantu untuk menampung misalnya V pajak ini. V pajak ini kan harus kita deklarasikan dulu, berarti tidak bisa secara langsung menggunakan exec. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, tapi harus pakai anonymous block ataupun prosedur lain gitu ya. Oke, kita gunakan anonymous block aja, berarti kita lakukan di pair P pajak, datanya mau disamakan juga boleh, employee is dot salary percent type. Kemudian baru masuk ke bagian utamanya, panggil show X. Yang mau kita tampilkan itu adalah pajak dengan ID 102 ya. Kemudian P pajak. Nah, kemudian kita mau menampilkan berapa sih ya, seperti biasa DBNS output line buka kurung P pajak. Jadi tadi kan ini di-push ke V pajaknya tinggal kita panggil aja gitu ya. Dan N. Oke, tinggal kita eksekusi. Ternyata ini tadi salah ketik. Ini put line, oke, double. Saya ulang. Declare begin show. Ini terminalnya agak bermasalah nih ya. And oke, inilah pajak yang harus dibayar ya, 425. Silakan aja nanti di tag. Nah, intinya kita bisa melakukan cara seperti ini ya.
Ini namanya parameter out. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Parameter out? Insya Allah masih bisa. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, mode yang ketiga itu ada yang namanya mode in out. Selain dia sebagai parameter in, dia juga sebagai parameter out. Ya, itu bisa. Nah, oke, saya ambil contoh dari yang sudah ada juga. Bentar. Saya ambil dari yang saya copy aja ya. Nah, di sini saya membuat prosedur dengan nama format pon, ya, parameternya ppon, modenya in out, tipenya varchar 2. Nah, satu lagi, kalau tipe data untuk varchar ataupun number, untuk parameter ya, parameter itu tidak perlu menuliskan berapa panjang. Ya hanya varchar 2 gitu aja. Cukup. Nah, kemudian kita butuh satu variabel bantu ya, vcode ya. Kode ini maksudnya maksud saya di sini tujuannya adalah saya ingin mengkonversi nomor HP kalau dia nilainya 08 sekian gitu ya. Maka yang nolnya itu atau yang digit pertama, nol pertama itu akan kita ubah menjadi plus 62 misalnya gitu. Nah, berarti kodenya itu plus 62 ditambahin substring ya, potongan karakter mulai dari karakter kedua sampai ke 11. Itu maksud dari prosedur ini ya. Nah, kemudian variabel tadi yang dijadikan sebagai input itu juga akan dijadikan sebagai output. Intinya diupdate lah gitu ya. Pon yang sebelumnya diupdate dengan coding ini. Sama aja kalau kita membuat I sama dengan I plus 1. I yang baru adalah I sebelumnya ditambah 1. Ya kurang lebih mirip seperti itu konsepnya. Jadi di sini pon yang baru, ppon yang baru itu adalah oke, kita empat ya. Oke, berhasil dibuat. Coba kita panggil. Nah, untuk ini kita bisa langsung pakai nggak bisa pakai exec juga ya. Tetap pakai declare begin langsung ya. Kita tidak perlu variabel bantu seperti ini. Langsung saja begin panggil format font 085271234567 misalnya gitu ya. Harus seperti ini ya harusnya ya. Karena hanya satu parameter, berarti cukup satu argumennya. Kemudian tinggal kita tampilkan sorry, ada kesalahan di sini ya. Ini belum bisa ya, kita harus membuat ini menjadi variabel. Sorry. Kenapa? Karena variabel itu nantinya yang akan kita panggil ulang. Kalau seperti ini ya nggak akan ada yang muncul ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi harus pakai declare ya. Declare. Kita buat namanya HP. HP. Datanya var 2 15 lah misalnya ya. Nah, kemudian langsung aja kita
nilainya ya, inisialisasi nilainya 0852 1 2 3 4 5 6. Oke, baru begini. Format on HP. Oke. Dan kita tampilkan no HP itu masih 0852 sekian atau sudah berubah menjadi plus 62852 sekian. Ya, kita cek DD root line. HP. Hasilnya plus 62 ya, sudah berubah. Jadi nomor no HP ini tidak 0852 lagi ya, tapi sudah diupdate menjadi plus 62. Konsepnya kalau yang dia inputan tapi bertindak juga sebagai output ya tadi ya. Misalnya I sama dengan I tambah 1. Nah, I yang baru itu adalah I yang lama ditambah 1. Ya sama aja dengan ini. Pon yang lama, pon yang baru, nilai pon yang baru itu adalah nilai plus 62 ditambah potongan pon yang lama. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini namanya prosedur dengan parameter ya. Tadi parameternya ada in, ada out, ada in out. Jadi ada 3 mode. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Oke, berarti saya anggap paham. Pak, belum ada. Yang ditanyakan? Tidak, Pak. Udah jelas. Nah, kita masuk ke passing parameter. Apa itu passing parameter? Passing parameter itu adalah bagaimana cara kita memberikan argumen ke dalam prosedur. Ya. Ini tadi sudah dibahas ya, ada in, ada out. Tadi sudah. Mungkin saya langsung ke bagian ini sudah tadi. Nah ini passing parameter. Ada yang disebut dengan passing by positional notation, ada passing by name notation. Nah, yang umum yang sering kita gunakan di awal tadi itu yang by positional. Apa maksud by positional? Ketika kita menuliskan nama prosedur beserta argumen pengganti parameternya, itu harus sesuai urutan. Misalnya seperti tadi ya. Misalnya mana tadi? Nah, misalnya ini. Ketika kita menuliskan atau memanggil add depth 4E2 itu parameternya, argumennya yang pertama itu harus untuk ID ya. ID departemen, baru koma nama. Nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh untuk nama dulu. Misalnya testing, 100 misalnya. Itu nggak boleh ya. Itu namanya by positional. Harus sesuai urutan yang ada di dalam urutan parameternya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan istilahnya passing by name. Kalau kita menggunakan passing by name, bisa kita tuliskan seperti ini. Nama parameter dari prosedur tersebut, tanda panahnya itu maksudnya sama dengan besar dari, kemudian nilainya, koma. Ya, kalau ada 2 berarti 2 parameter, nama parameter sama dengan besar dari nilainya berapa. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, kita bisa bolak-balik, tidak harus urutannya sesuai dengan urutan yang ada di prosedurnya. Jadi bisa kita bolak-balik. Mungkin contohnya saya
lebih dari satu ya. Di sini nggak ada contohnya. Oke, mungkin contoh yang tadi, contoh yang nah, kita panggil yang sudah pernah kita buat @dep4ei ya. Ini bisa kita tuliskan @dep4ei2 dalam kurung. Nah, kalau yang secara umum tadi kan kita misalnya nambah 202 ya gitu ya. 202 departemennya misalnya development. Ini ya, ini defaultnya seperti ini. Ini by positional. Nah, kalau kita bolak-balik ini akan error. Misalnya kita buat development, 202 error ya, karena tipe datanya beda. Kalau tipe datanya sama mungkin masih bisa masuk, tapi mungkin salah input jadinya. Nah, kalau kita pakai passing by name, kita bisa lebih dinamis membuatnya. Misalnya saya masukkan itu yang sesuaikan ya PID, name development, baru ID misalnya berapa ya, 205 lah gitu ya, departemen ID-nya 205, namanya development. Ini boleh ya dibolak-balik asal sesuai namanya. Ini disesuaikan ya PID, name di sini. Ini boleh dibolak-balik ya. Oke, kita cek. Oke, berhasil menambah satu data. Select all from depart. Oke, berhasil ya. 205 itu berhasil ditambahkan. Itu boleh. Ya. Ya, jadi ada dua cara. Yang satu by positional, yang kedua by name. Nah, yang ketiga itu by kombinasi ya. Nah, kalau by kombinasi ini ada catatan yang harus diperhatikan ya, ada syarat. Ya. The positional parameter harus pertama sebelum parameter. Jadi yang pertama itu harus yang posisional, baru diikuti dengan yang apa namanya? Yang tadi by name ya. Jadi harus yang nama dulu, nggak boleh dicampur-campur. Yang misalnya education, belok sama dengan besar atau panah 1400, yang balik lagi ke by location, baru nggak boleh dicampur-campur ya. Jadi kalau mau buat seperti itu, apa dulu nih? Yang pertama yang harus dituliskan itu adalah yang by positional. Nah, saran saya sih lebih baik jangan pakai yang kombinasi. Tinggal pilih mau pakai yang name atau by positional. Itu untuk mengurangi kesalahan. Oke. Nah, kalau ini dibolak-balik ini akan error nantinya. Ya, ini ya. Akankah perintah ini berhasil? Tidak ya katanya, karena kombinasinya, posisionalnya harus yang pertama nih, harus pertama dulu baru. Ya, jadi urutan yang pertama apa yang harus diketikkan, baru yang lainnya. Oke, kira-kira itu yang kita pelajari ya untuk materi dari prosedur. Ada yang mau ditanyakan? Kalau pertanyaan nggak ada Pak, mungkin lebih ke ngulang-ulang lagi Pak, caranya ntar gitu. Oke. Ya mungkin memang harus diulang-ulang dan harus di-explore lebih lanjut ya. Mungkin nanti ya ini masalah default. Nah, default juga sama dengan ketika kita membuat variabel ya. Default ini maksudnya kalau kita buat parameter, usahakan ada nilai default ya. Ada nilai default, kenapa? Karena kalau tidak kita isikan, dia masih bisa mengambil nilai default ya. Misalnya seperti ini contohnya ya. Ketika kita membuat parameter tipe data, sebaiknya ya ada nilai default.
kalaupun nantinya kita misalnya menambahkan sesuatu, kita lupa mengisikan nilai, ya, tidak kita isikan, dia akan mengambil nilai yang defaultnya saja. Jadi itu saran-saran untuk pembuatan prosedur. Nah, di kelas lain kemarin ada yang nanya, masih bingung nih penggunaan database itu nantinya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Mungkin di sini ya saya biar sama ya, mungkin saya tunjukkan juga contoh, ini contoh aja implementasi di dalam pemrograman. Tapi ini masih sekedar ini aja ya, menampilkan data, belum sampai menambahkan data. Ya, contohnya. Nanti ini contoh penggunaan menggunakan bahasa Node.js ya, JavaScript. Node.js JavaScript ya, kurang lebih kalau ini harus dijalankan dulu. Bentar, ini saya contohkan aja. Oke. Oke, udah jalan servernya. Coba kita panggil melalui web. Localhost 5000 saya sudah. Oke, ini saya ambil dari dari skema yang kemarin pernah diimport. Nah, kurang lebih implementasinya seperti ini ya. Ini yang saya ambil hanya employee ID dan first name. Kemudian misalnya saya mau nyari coba entah employee ID atau first name yang memiliki karakter A sama L misalnya. Maka yang akan muncul adalah yang ada AL-nya aja, AL. Nah, ini contoh pencarian gitu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah implementasinya nanti. Nah, jadi jangan bingung dari pertama masuk database kok materinya menggunakan comment from aja gitu ya. Jadi nantinya untuk apalah ini ya, ngoding masa di sana implementasinya belum kelihatan. Nah, ini salah satu contoh implementasinya. Ini saya ngambil data dari saya cek dulu tadi dari nah, ini untuk pencarian, select employee ID dan first name from employees where employee ID like. Ya, ini mencari di mana posisi, misalnya employee ID-nya mengandung angka berapa gitu ya, atau first name-nya itu mengandung karakter apa. Nah, kenapa saya gunakan perintah mengecilkan karakter? Karena di dalam database ya, khususnya di Oracle, data itu huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi harus saya samakan gitu ya. Hanya pakai fungsi lower untuk membandingkan. Apakah benar huruf kecil dari first name itu mengandung karakter yang diinputkan dari inputan. Ya, seperti ini. Ya, ini implementasinya lah. Ambil semua data. Ini cuma 2 kolom yang saya ambil ya. Select employee ID dan first name dari employee, di order by employee ID gitu ya. Get all. Ada juga saya ngambil dari dep ID. Kalau dep ID seperti ini ya. Dep ID saya mapping kalau ke sini employee, dep ID-nya misalnya berapa ya? 90. Dep ID 90 ada berapa orang? Ada 3 orang. Dep ID berapa? 70. Ada enggak? Ada. Dep departemen ID 60 ada 5 orang. Nah, seperti itu. Ini gambaran untuk
implementasinya nanti. Mungkin di mata kuliah lain sudah ada yang sampai memprogram ke database atau belum, saya nggak tahu juga sih. Ya, ini contoh gambarannya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi udah tahu lah gambarannya. Iya, Pak. Saya udah tahu gambarannya ya. Ini implementasinya. Ini saya gunakan tadi JavaScript aja. JavaScript yang untuk server ya, pakai Node.js. Nah, dan mungkin di mata kuliah lain di pemrograman web udah sampai mana materinya? Udah pakai JS juga, Pak. Cuman belum mendalami, Pak. Oke, mungkin nanti di ujung juga buat coding. Ini belum ada nambah data, ini belum saya buat. Kemarin ya buat iseng-iseng aja untuk memberikan contoh, ini loh cara mengimplementasikannya. Dan codingan ini adalah codingan yang kalau dibilang ya, sangat apa ya, sangat pemula sekali saya buat ini supaya mudah dipahami ya. Kalau yang lebih jerimetnya, lebih detail dan lebih bagusnya itu harus pakai framework. Frameworknya itu ya banyak yang bisa digunakan. Nah, oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apapun itu ya, silakan ditanyakan saja. Tidak ada. Oke, saya minta untuk setiap posmanya men-screenshot siapa yang hadir hari ini. Nanti silakan dikirim di grup. Mungkin ada yang semuanya aja ya, di screenshot aja.